Makkah Al-Mukarramah, 1880. Tur virtual 3 dimensi, pertama di seluruh dunia. Pada tahun 1880 selama era Ottoman, kita melihat kota suci yang dikelilingi oleh pegunungan dari benteng Ajit yang menjaga tanah suci ini. Para penguasa Ottoman bahkan tidak pernah mengibarkan bendera mereka sendiri di benteng Ajit sebagai tanda penghormatan terhadap masjid tertua di dunia, Masjid Al-Haram, karena mereka selalu sadar bahwa mereka hanyalah hamba dari tanah ini. Sekarang kami akan membawa Anda ke Masjid Al-Haram tahun 1880. Pembangunan Tanah Suci yang pertama kali dirancang oleh arsitek Sinan selesai sesuai gaya pada masa pemerintahan Sultan Murad III pada tahun 1576. Beberapa tahun kemudian, para sultan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan pelaksanaan haji dilakukan dengan cara yang paling tepat. Jika kita memperhatikan dengan seksama, kita bisa melihat bahwa semua bangunan di sekitar dibangun dengan memperhatikan kepekaan, memastikan tidak ada yang mengalahkan Ka'bah Al-Mukarramah. Sekarang kita melihat portiko Ottoman yang dikelilingi oleh ribat di mana para peziarah yang tidak memiliki kemampuan finansial bisa tinggal secara gratis. Madrasah Sulaimania yang dibangun bersebelahan dengan Masjid Al-Haram menunjukkan seberapa pentingnya pendidikan bagi para penguasa Ottoman. Sekarang kita melihat masjid suci dari sisi tempat Nabi kita, Shallallahu alaihi wasallam, biasa masuk. Kita berada di depan Babu Salam, gerbang salam yang dibangun sebagai penghormatan yang mulia terhadap Rasulullah, Shallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Sultan Ottoman mulai dari Osman Ghazi hingga Sultan Murad III tertulis di pintunya. Kita melewati pintu tersebut, melintasi pasir, dan mencapai area tawaf yang dilapisi dengan marmer putih. Gerbang Bani Seba yang berada di depan kita membawa kenangan Rasulullah, Shallallahu alaihi wasallam, dan keluarga Syaibah, penjaga kunci Ka'bah Al-Mukarramah saat itu. Para jemaah haji memasuki masjid melalui gerbang Bani Seba untuk tawaf dan melanjutkan ke arah kanan sesuai dengan sunnah Nabi, Shallallahu alaihi wasallam. Kita juga melakukannya. Pertama-tama kita disambut oleh mimbar yang dikomisioning dan dikirim oleh Sulaiman yang Agung dari Istanbul pada tahun 1558. Bangunan-bangunan berbeda yang kita lewati sekarang adalah stasiun-stasiun yang mewakili 4 mazhab Ahlus Sunnah. Stasiun Hanafi yang lebih besar langsung berhadapan dengan hutan emas. Pada saat itu, salat tidak dipimpin oleh seorang imam tunggal, tetapi setiap imam dari setiap mazhab memimpin salat di tempat-tempat ini. Area tawaf dikelilingi oleh lampu minyak untuk memfasilitasi salat malam. Berkat cinta terhadap tempat-tempat suci ini, minyak mawar digunakan dalam lampu-lampu minyak tersebut. Saat kita bergerak dari sudut Al-Sam ke sudut Yemen, melewati stasiun-stasiun Maliki dan Hambali, kita berada tepat di depan Hajar Al-Aswad, batu zamrud dari surga yang diturunkan ke bumi bersama dengan Adam, alaihi salam. Ini adalah titik awal tawaf multazam, salah satu tempat yang luar biasa di mana doa-doa diterima, dengan mengunjungi Hijir Ismail dan Talang Emas. Kita sampai di depan pintu Ka'bah Al-Mukarramah. Tangga kayu yang dibuat khusus di India dari 7 pohon digunakan hanya saat memasuki dalamnya. Inskripsi di tangga kayu tersebut mencantumkan tahun 1824. Sekarang kita berada di depan pintu Beethoven. Keindahan melihat ke dalam mengisi seluruh jiwa kita. Dengan mengingat Ibrahim, alaihi salam, pembangun Ka'bah Al-Mukarramah, kita bergerak menuju makam Ibrahim yang disebutkan dalam 2 tempat dalam Al-Quran. Tempat ini adalah salah satu bagian paling penting dari Masjidil Haram, di mana jejak kaki Ibrahim, alaihi salam, secara ajaib tertinggal di batu. Area dengan sisi terbuka di dekat makam Ibrahim adalah stasiun Syafi'i. Di iklim panas ini, tanpa diragukan lagi air Zam-Zam adalah penyelamat. Kita meninggalkan gerbang Syaibah dan melanjutkan ke bangunan Samsung ini. Ottoman membangun struktur pertama di atas sumur Zam-Zam Al-Sarif pada tahun 1517 dan menghias dindingnya dengan ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan Zam-Zam. Sumur Zam-Zam dikelilingi oleh pagar perak, hadiah dari Sultan Ottoman Ahmed yang pertama.
Kita meninggalkan bangunan Zam-Zam Al-Sarif yang dikelilingi oleh air mancur publik dan melewati bawah portiko Ottoman yang disimpan lebih rendah dari Ka'bah Al-Mukarramah sebagai tanda penghormatan. Kita sampai di area Sa'i. Kita berada di titik awal Sa'i di Bukit Safa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Safa pada hari pertama ia mulai menyampaikan Islam secara terbuka dan mengumpulkan semua suku Quraisy di sekitar bukit ini. Area Sa'i terletak di dalam lembah Ibrahim yang mengarah ke arah Arafah, Musdalifah, dan Mina, tempat dilakukan, membawa banyak kenangan dari Asar Asada. Lapangan ini, yang lebarnya 20 meter dan panjangnya 394 meter, adalah tempat yang independen dari Masjidil Haram dan terintegrasi dengan kehidupan kota pada saat itu. Tempat ini dibiarkan terbuka dan tidak disentuh untuk memahami kesulitan yang dihadapi oleh Ibu Hajar dan merasakan sedikit dari apa yang dia alami saat melihat kota dari Marwah, titik akhir Sa'i. Kita melanjutkan ke lingkungan dan rumah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan dunia dengan kelahirannya yang gembira. Tempat ini telah digunakan sebagai masjid sejak awal Islam dan dikenal sebagai Maulodan Nabi pada tahun 1880. Mari kita pamit kepada tempat di mana pandangan ilahi terpusat, tempat yang sering dikunjungi oleh malaikat, dan kiblat umat muslim. Dengan kata-kata Rasulullah, kamu adalah tempat yang terbaik yang diciptakan oleh Allah dan kamu adalah yang paling dicintai oleh Allah. Terima kasih dan salam sejahtera.